Izin dokumen pakar. Izin pimpinan setelah penandatangan 3 selesai. Bapak Ibu pimpinan daerah dipersilakan duduk kembali. Itu menjadi rujukan kami untuk kami bekerja. Ada irama yang bersama-sama, instrumen kebijakannya nanti kami akan sama-sama bekerja sesuai dengan regulasi. Jadi kami tidak berjalan sendiri, tapi suatu kesadaran dengan tanah Papua. Kami sama-sama melangkah berpijak dengan aturan dan regulasi yang ada. Yang sekarang yang sebenarnya akan dibahas yang tadi pada kesempatan yang terbaru. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini apa yang dibicarakan menjadi kekuatan buat kami juga di daerah yang tadi disampaikan dari KPP dan juga untuk pengadaan barang jasa khususnya bagaimana kita bekerja dalam aturan regulasi yang tadi ada rambu-rambu yang ditetapkan itu, tapi juga di sisi dari sisi undang-undang otonomi khusus turunnya Perpres 17 tahun 2019 ada keberpihakan pemberdayaan buat usaha orang asli Papua, khususnya teman-teman kita penyedia orang asli Papua yang sedang dan saat ini menanti pekerjaan paket-paket pengadaan. Kami berharap ada dengan kebijakan-kebijakan ini, ada perhatian dari LKPP dan juga pemerintah pusat menjadi kekuatan bagi kami di daerah untuk kami bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira itu aja, terima kasih. Kami budaya selalu berikan dan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Atau yang mewakili Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Republik Indonesia yang hadir secara daring, para deputi direktur di lingkungan LKPP yang hadir secara daring maupun luring, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, narasumber dari LKPP Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, para Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPPJ setanah Papua, seluruh peserta rapat koordinasi regional pengadaan barang dan jasa tahun 2025 dari seluruh provinsi, kota, dan kabupaten setanah Papua. Dengan memohon peruntuk dan Wakil Gubernur yang bersamaan waktunya kami juga ada bagi 3 kegiatan pada rakyat dengan baik, benar, dan tidak berdampak hukum. Ini wali kota atau wali kota dan seluruh jajaran ya pengadaan barang dan jasa kegiatan yang kita akan laksanakan. Shalom, salam sehat, salam kebajikan, salam satu hati satu saudara. LKPP dan seluruh jajaran LKPP dan hari ini. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Pangdam, juga semua yang saya hormati dan saya banggakan. Papua, baik. Selamat datang Pak PJ Bupati. Saya sampai yang dari luar dulu. Bupati selamat datang di rumah lama. Ya, baik. Saya dulu teman sama-sama. Sebagai bupati dari saya geser di sini. Pimpinan OPD tingkat provinsi, tingkat kabupaten yang hadir. Juga Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dalam Negeri. Kami ucapkan selamat datang juga bagi Gubernur, Wali Kota, Bupati Setanah Papua, dan tentunya seluruh peserta rapat koordinasi di Kota Manokwari
kota peradaban di tanah Papua, tempatnya masuknya Injil di tanah Papua. Hadirin yang saya hormati, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik. Pengadaan berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan pencapaian hasil pembangunan, juga memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan koperasi. Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pengadaan barang jasa memiliki peran strategis karena terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hadirin yang berbahagia, sebagai pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara bertanggung jawab guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengadaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat. Mari Pak, silakan. Selamat datang Pak Tuan Yang Maha Kuasa. Saya membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi regional pengadaan barang dan jasa setanah Papua tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Manokwari 25 Juni 2000. Lebih cepat tadi? Ya. Baik, dalam hitungan ketiga kita hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita di hari ini. Dengan demikian rapat koordinasi regional pengadaan barang jasa. Terima kasih Pak Samudanya. Rencana umum pengadaan yang tercatat di LKPP nilainya selalu di atas 1.000. Belanja negara ini 400 triliun dipakai untuk membeli produk 1,8%. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemerintah dalam hal ini user bisa sebuah koridor seperti perintah daripada Bapak Presiden Prabowo di dalam asta-citanya manfaatnya. Yang kedua adalah pro pelaku UMK koperasi. Dari tahun 2019 yang tadi sudah disampaikan Pak Seda. Dan kemudian prinsip yang lain adalah transparan, cepat, maka sistem katalog hari ini terus. Saya masih belum bisa mendapatkan jawaban kenapa provinsi normalisasi prinsip pengadaan di dalam katalog versi 6 ataupun hari ini beberapa wilayah seperti konstruksi. Pemakaian katalog per 2024 sudah mencapai 260 sekian triliun. Jadi ini transaksinya sudah semakin meningkat. Maka diperlukan yang namanya konsolidasi pengadaan, di mana menggabungkan kebutuhan barang jasa, harganya bisa semakin efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian berikutnya konsultan tetap 100 juta. Sebenarnya ada satu lagi perbedaan di mana ada nilai-nilai pengadaan. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berdasarkan catatan kami, provinsi yang memakai produk dalam negeri tertinggi secara persentase pertama adalah Papua Barat 100%, semuanya produk dalam negeri. Papua Barat Daya, Papua Tengah juga 100%. Kemudian di urutan 456 adalah seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di monitor. Namun berdasarkan nilai rupiahnya yang tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, kemudian diikuti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk kota kabupaten setanah Papua yang pemakaian produk dalam negerinya tertinggi itu ada
ada Kabupaten Biak. Oh ini ternyata produk dalam negerinya tercatat 100%. Ada Biak Lumpur, Manggaramuraya, Sarmi, Manokwari, Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wandomah, Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Puncak, Duga, dan juga Pegunungan Bintang. Yang terendah ada di catatan sebelah bawahnya, monggo bisa langsung dibaca Bapak Ibu sekalian. Namun berdasarkan rupiahnya, yang tertinggi adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kiro, Kabupaten Merauke, dan Kota Sorong. Untuk belanja yang melibatkan usaha mikro kecil koperasi maupun produk usaha mikro kecil koperasi di dalam catatan kami, provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kemudian Papua Pegunungan. Untuk nilai secara rupiah adalah Provinsi Papua Barat, terima kasih Pak Sekda. Kemudian Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan terakhir Provinsi Papua Pegunungan. 5 UMKK tertinggi yang dibelanjakan oleh pemerintah kota kabupaten di tanah Papua secara persentase ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Paniai, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan terakhir Kabupaten Intan Jaya. Dengan rupiah terbesar ada di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kota Sorong untuk keterlibatan UMKK. Nah, yang terakhir di dalam catatan kami, pemakaian e-purchasing tertinggi secara persentase ada di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Dua catatan kami di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan saya rasa perlu dilakukan supervisi dari teman-teman atau bisa aktif untuk bisa menanyakan kepada rekan-rekan di lintas provinsi kenapa di dalam catatan kami belum melakukan pengadaan dengan e-katalog. Untuk e-katalog terbesar secara rupiah ada di Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, diikuti Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Nah, kemudian di dalam pemakaian e-katalog untuk kota kabupaten tertinggi secara persentase ada 5 wilayah yang sudah memakai katalog semuanya 100% dalam setiap transaksi. Kabupaten Kepulauan Yapen, Supiori, Mapi, Yalimo, Duga. Kemudian untuk secara rupiah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kirong, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Raja Ampat. Bapak Ibu, Pak Sekda, selalu saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap komunikasi yang baik ini terus dilakukan. Kami akan selalu support supaya proses pengadaan di seluruh Republik ini, terutama di tanah Papua, bisa mendatangkan kemanfaatan buat masyarakat dan juga bisa berjalan secara prosedural, cepat, tepat, dan manfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Karena Kepala LKPP Republik Indonesia akan meninggalkan ruang virtual, untuk itu izin kita akan mengabadikan momen di saat ini dengan foto Pengadaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yape dari 1 Januari hingga Juni 15 Juni 2025 kategori Provinsi Papua. Selanjutnya